Selamat pagi anak-anak hebat, kita bertemu kembali dalam pembelajaran selalu berhemat energi, tema 2, subtema 1, sumber energi. Anak-anak hebat, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Semua ambil sikap doa yang baik. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Yuk kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Anak-anak, kita sangat memerlukan matahari dalam hal ini untuk berbagai aktivitas manusia ketika siang hari memerlukan matahari. Coba sekarang perhatikan gambar itu. Ibu itu menjemur pakaian karena ada panas matahari. Seorang bapak sedang berolahraga jika dia juga memerlukan matahari. Tumbuhan pun memerlukan matahari untuk berfotosintesa. Peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi, saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Tetapi di Indonesia terjadi hanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia memerlukan banyak air untuk minum, untuk mandi, untuk masak, dan sebagainya. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan air. Hewan untuk minum, tumbuhan pun untuk menyiram tanaman. Berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Petani garam biasanya membuat garam pada siang hari. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya. Panel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang sangat berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Anak-anak, ketika kalian berjemur antara pukul 9 sampai pukul 10, itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang kalian. Oleh sebab itu, sangat disarankan setiap pagi kalian berjemur. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan, sehingga sangat penting bahwa matahari adalah energi pokok bagi manusia. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas
sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak, kita harus membuat tabel 2. Yang atas adalah tabel untuk benda-benda yang kita letakkan di bawah sinar matahari. Kita periksa setelah 15 menit apa yang terjadi. Bagaimana tisunya, kertasnya, sapu tangannya kita catat. Kemudian setelah 30 menit kita catat kembali. Apakah sudah mengering ataukah tetap basah. Setelah 60 menit kita juga catat kembali. Kemudian yang di bawah adalah tabel untuk benda-benda yang kita letakkan di tempat yang teduh. Sama caranya. Setelah 15 menit kita catat apa yang terjadi. Apakah tisu, kertas, sapu tangan itu tetap basah atau sudah mengering. 30 menit apa yang terjadi, 60 menit apa yang terjadi. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amatilah gambar di bawah ini. Kita sering melihat pedagang jagung bakar. Selain jagung bakar, juga jagung dapat digunakan atau diolah dengan makanan kekinian yang dicampur dengan keju dan susu. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk di dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita berbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Anak-anak ingat ketika anak-anak membuka keran,
segera tutup kembali setelah selesai. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Bukan hanya sumber daya alam yang tidak dapat kita perbarui, tetapi sumber daya alam yang dapat diperbarui pun harus kita hemat. Anak-anak hebat, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini sungguh berguna bagi kalian. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.